Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan juga terima kasih kepada teman-teman atas waktunya. Yang terhormat Ibu Insinyur Asriani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai neraca pembayaran internasional mata kuliah perdagangan internasional. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, berikut adalah pemaparan dari kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Reski Amelia. Saya akan membahas mengenai pengertian neraca pembayaran dan tujuan penyusunan neraca pembayaran. Pengertian neraca pembayaran. Menurut Balance of Payment Manual atau BPM yang diterbitkan oleh IMF tahun 1993, definisi neraca pembayaran internasional atau Balance of Payment adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk atau residen suatu negara dengan penduduk luar negeri atau rest of the world untuk suatu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Menurut Nopirin 1996, neraca pembayaran adalah catatan sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Penduduk sendiri adalah orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa BOP merupakan suatu catatan sistematis yang disusun berdasarkan suatu sistem akuntansi yang dikenal sebagai double entry bookkeeping, sehingga setiap transaksi internasional yang terjadi akan tercatat 2 kali, yaitu sebagai transaksi kredit dan debit. Selanjutnya B. Tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua yaitu mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau foreign exchange budget. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Musnawati. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen neraca pembayaran dan macam-macam neraca pembayaran. Yang pertama yaitu komponen-komponen neraca pembayaran. 1. Neraca berjalan atau current account. A. Neraca perdagangan berisi segala transaksi ekspor dan impor yang terjadi di antara 2 negara atau lebih. Adapun kemungkinan yang terjadi dalam neraca perdagangan yakni surplus, defisit, atau seimbang. B. Neraca jasa mencatat transaksi jasa dari atau terhadap negara lain, termasuk semua transaksi ekspor dan impor jasa. Contoh, pengiriman uang, tenaga kerja, biaya transportasi, biaya asuransi, dan juga pariwisata. C. Neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral mencatat segala transaksi sepihak yang berwujud hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau yang diberikan dari atau ke luar negeri tanpa adanya kewajiban untuk membayar kembali. 2. Neraca modal atau capital account. Neraca modal akan mencatat segala kegiatan transaksi pembayaran atau penerimaan yang berkaitan dengan peminjaman serta penanaman modal atau ekspor dan impor modal yang berlangsung di antara 2 negara atau lebih, baik investasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, serta pembayaran utang luar negeri. Contoh,
investasi jangka pendek, membeli obligasi guna mendapatkan keuntungan, investasi jangka panjang, membeli saham untuk investasi jangka panjang. 3. Neraca moneter atau monetary account. Neraca moneter akan mencatat seluruh mutasi dalam kaitannya dengan IMF dan menunjukkan perkembangan atau perubahan cadangan dari devisa sebuah negara. Cadangan itu dapat berwujud emas atau valuta asing lainnya. Macam-macam neraca pembayaran. Yang pertama, neraca pembayaran surplus adalah neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit lebih kecil. 2. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Yang ketiga, neraca pembayaran defisit adalah neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri atau transaksi debit lebih besar dibandingkan transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Baik, saya Yohanes Dawenan akan membahas mengenai fungsi neraca pembayaran dan sistem pencatatan pada neraca pembayaran. Untuk bagian fungsi neraca pembayaran, yang pertama, neraca pembayaran berfungsi sebagai alat pembukuan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, neraca pembayaran berfungsi sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Yang ketiga, neraca pembayaran berfungsi sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Yang keempat, neraca pembayaran berfungsi untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara yang bersangkutan dengan negara tertentu. Yang kelima, neraca pembayaran berfungsi sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Nah, itu tadi adalah fungsi dari neraca pembayaran. Selanjutnya, sistem pencatatan pada neraca pembayaran. Yang pertama, menggunakan debit, yaitu bertambahnya kewajiban penduduk dalam suatu negara untuk melaksanakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Contohnya, yaitu impor, pembayaran denda dan bunga, pembelian valuta asing, dan investasi jangka pendek atau panjang yang ditanamkan di negara lain. 2. Menggunakan kredit, yaitu bertambahnya hak penduduk dalam suatu negara guna memperoleh pembayaran dari penduduk negara lain. Contohnya yaitu ekspor, penerimaan jasa dari negara asing, bunga serta dividen, penjualan valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk negara lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Herlinda H. Jadi di sini saya akan memaparkan 3 poin terakhir dari neraca pembayaran internasional. Di antaranya, yang pertama mekanisme neraca pembayaran internasional, yang kedua tahapan dalam neraca pembayaran, dan yang ketiga masalah dalam analisis neraca pembayaran. Langsung saja kita mulai di poin pertama, mekanisme neraca pembayaran internasional. Terdapat 3 macam mekanisme atau proses penyesuaian penting menyangkut neraca pembayaran internasional, yaitu yang pertama, penyesuaian melalui perubahan harga-harga atau biasa dikenal dengan mekanisme harga atau price effect. Maksudnya, di dalam mekanisme ini, neraca pembayaran disesuaikan atas dasar perubahan harga-harga yang ada. Kemudian yang kedua, penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau biasa dikenal dengan mekanisme pendapatan atau income effect. Jadi, mekanisme atau proses penyesuaian dilakukan melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga, penyesuaian melalui perubahan stok uang atau biasa disebut dengan mekanisme moneter atau real balance effect. Pada mekanisme ini tentu saja penyesuaian disebabkan oleh aliran uang yang masuk dan keluar negeri. Kemudian di poin kedua yaitu tahapan dalam neraca pembayaran. Setiap negara cenderung memiliki beberapa tahapan dalam neraca pembayaran, dari negara debitur muda hingga negara kreditur madya. Yang pertama, negara debitur muda. Pada tahapan ini, suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Selisih di antara keduanya ditutup melalui pinjaman luar negeri sehingga memungkinkan negara tersebut menumpuk modal. Kemudian yang kedua, negara debitur madya. Pada tahapan ini, neraca perdagangan suatu negara telah surplus, namun pertumbuhan dividen dan bunga yang harus dibayarkan untuk pinjaman luar negeri menjadikan saldo neraca modalnya kurang seimbang.
Yang ketiga, negara kreditur muda. Pada tahapan ini, suatu negara mengembangkan ekspornya secara luar biasa. Bahkan negara meminjamkan uangnya kepada negara-negara lain. Yang keempat, negara kreditur madya. Pada tahapan ini, pendapatan modal dan investasi luar negeri memberikan surplus yang cukup besar terhadap pos tak tampak, yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan. Dan yang terakhir di poin ketiga yaitu masalah dalam analisis neraca pembayaran. Ada beberapa masalah yang kerap terjadi di dalam proses analisis neraca pembayaran, yaitu diantaranya yang pertama, ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Hal ini karena seringkali seseorang mengabaikan hubungan yang terjadi antara transaksi internasional yang satu dengan transaksi yang lain. Kemudian masalah yang kedua yaitu surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap buruk. Anggapan semacam ini tentu saja tidak selalu benar. Defisit ataupun surplus di dalam transaksi yang sedang berjalan tidak perlu dikhawatirkan selama defisit dan surplus tersebut diimbangi dengan aliran modal masuk dan keluar dalam jumlah yang sama. Kemudian masalah yang ketiga yaitu keputusan memberi bantuan atau aid didasarkan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Bantuan yang diberikan kepada suatu negara seringkali didasarkan dan dilihat dari neraca pembayaran negara tersebut. Itulah tadi 3 poin yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, solusi dari kelompok kami yaitu melihat masalah yang terjadi dalam analisis neraca pembayaran. Maka, sebaiknya keseimbangan transaksi internasional antara satu aspek dengan aspek lain yang saling berhubungan harus diperhatikan, sehingga defisit dan surplus dalam neraca yang sedang berjalan tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian, pemberian bantuan seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan, misalnya diukur dengan penghasilan per kapita. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami mengenai neraca pembayaran internasional. Kalaupun ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.